Saya tidak berbohong sama aturan. Saya mau makan. Kurang. Siapa yang jamin orang itu? Oke. Udah Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan komentar-komentar pedas dari teman-teman muslim. Dan juga ada Gus, sebenarnya aktivis juga ya, Guru Gembul kah ya. Dia berkomentar teman-teman sekalian ya mengenai barbarnya kaumnya begitu ya. Di bulan puasa misalnya rumah makan ditutup ya. Jadi mereka berpuasa, mereka yang minta untuk dihargai begitu ya. Jadi pokoknya orang yang tidak berpuasa hargai mereka lagi berpuasa. Puasa macam apa seperti itu? Harusnya Anda menahan hawa nafsu, itu pertama. Yang kedua, di 17 Maret kemarin juga ya terjadi pelarangan ibadah lagi di rumah pribadi gitu ya. Maka dipaksakan pendetanya untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi membuat ibadah di rumahnya, bahkan kerjasama dengan pihak polisi begitu ya. Nah teman-teman sekalian, ini kita dengarkan ya, ini komentar dari muslim sendiri, dan juga Guru Gembul juga pun berkomentar dalam hal itu. Oleh karenanya kita langsung simak videonya yang ada berikut ini. Oke. Udah Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan saya. Belum lama muncul masalah takjil yang bisa mempersatukan antara umat beragama di Indonesia ini saat ini. Apalagi pas di bulan puasa, tiba-tiba sudah muncul kaum intoleran seperti ini. Saya sebagai muslim melihatnya malu. Setipis itukah iman kalian? Saat mereka melakukan ibadah, apakah itu mengganggu kalian? Mengganggu iman kalian? Mereka punya hak untuk ibadah. Apakah mereka harus izin melakukan ibadah? Sampai-sampai pihak kepolisian, kepala desa membuat surat pernyataan seolah-olah mereka melakukan tindakan kejahatan, padahal mereka melakukan ibadah, kegiatan yang mulia. Seandainya mereka tidak punya izin, apakah harus dengan seperti ini dilakukan? Apakah tidak ada solusi yang diberikan oleh desa, oleh pihak kepolisian? Yang harusnya kalian larang dan kalian tutup itulah tempat-tempat maksiat. Itu yang harusnya kalian buat surat pernyataan untuk tidak melakukan dan mengulanginya lagi, untuk tidak menyediakan tempat lagi. Saudara kita melakukan ibadah, malah kalian paksa untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan ibadah lagi di tempatnya. Sehatkah Anda? Anda mengaku muslim, berarti Anda tidak yakin dengan iman Anda. Anda tidak yakin dengan agama Anda. Kalau Anda pun takut goyah dengan ibadah agama lain, semua ada solusi. Walaupun tidak ada izin, kasih solusi. Bukan melakukan tindakan sekeji ini, membuat surat pernyataan seolah-olah mereka penjahat, seolah-olah itu adalah tempat maksiat. Oke. Udah Bu. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi. Nyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan saya. Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya seperti itu.
Itulah kristenisasi yang sesungguhnya, itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai Muslim yang bagaimana gitulah. Berarti tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa? Dia murtad. Di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Itu alasannya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, komentar-komentar dari pihak Muslim sendiri sebenarnya, dan masih banyak yang berkomentar. Ya, saya tentunya tidak mungkin memuat secara keseluruhan komentar dari teman-teman kita Muslim yang kemudian tidak suka, tidak setuju dengan tindakan-tindakan anarkis yang dibuat oleh umat Islam sendiri yang katanya agama damai begitu ya, agama yang menyejukkan hati, tapi kenyataannya justru barbar begitu ya. Dan seperti disampaikan oleh Guru Gempul juga tadi, itu yang melakukan kristenisasi yang sesungguhnya itu adalah umat Islam sendiri. Kenapa? Karena dari sikap mereka, dari cara mereka membuat orang tidak tertarik dengan Islam itu sendiri. Dan ya tentu saja juga dengan video yang beredar di mana gereja dibakar, gereja ditutup, gereja disegel, ibadah Kristen dibubarkan, bahkan mungkin seperti yang di video tadi ya, pendetanya dipaksa untuk tidak boleh ibadah di rumah. Padahal udah jelas-jelas teman sekalian, ibadah di rumah itu tidak ada masalah. Itu tidak perlu ada izin. Siapapun yang mau beribadah di rumahnya, entah itu dia mengundang 10 orang, 20 orang, 30 orang ketika beribadah di rumahnya, mungkin dia membuat ibadah ucapan syukur dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Yang diperlukan izin adalah ketika pembangunan gereja. Lalu kemudian hal ini kan belum dikuasai oleh orang-orang Kristen juga. Dan ini menjadi pembelajaran teman-teman sekalian. Menurut SKB 3 Menteri, ya kalau teman-teman melihat di sana tidak diharuskan ketika di rumah membuat ibadah itu harus ada izin. Begitu. Rumah sendiri kok, di mana saja kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi tentu untuk mendirikan rumah ibadah, nah ini yang perlu izin di masyarakat setempat. Teman-teman, di tempat saya tidak pernah ya, selama saya tinggal ya di pelayanan di daerah saya ini, saya tidak pernah melihat ada orang yang non Kristen meminta kepada saya surat tanda tangan persetujuan pendirian rumah ibadah mereka. Ya. Jadi buat saya tidak ada masalah, silakan saja. Memang kalau ada jemaatnya, umatnya, ya silakan dirikan begitu. Apalagi kalau yang dibuat dalam musola, ya jadi ya silakan, karena memang musola tidak diharuskan ada izin pembangunannya. Nah, jadi bayangkan saja teman-teman sekalian kalau hal ini dibalik situasinya. Artinya orang Kristen yang membubarkan ibadah umat Islam. Wah, saya tidak bisa bayangkan teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan. Bisa kacau balau, bisa demo di mana-mana. Dan orang Kristen yang melakukannya pasti dihukum seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya. Aparat kepolisian pasti akan memproses hal itu. Akan banyak laporan bertubi-tubi jika orang Kristen yang melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, membubarkan ibadah di rumah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagi kita seorang Kristen, mari tetap sabar. Memang inilah resiko untuk kita ikut Tuhan. Ya, kita pasti menderita. Kita pasti dikucilkan. Bahkan bukan hanya itu, akan tiba saatnya kata Tuhan Yesus, kamu akan dibunuh demi nama Tuhan Yesus itu. Ya, karena kamu mengikut Tuhan, kamu akan dibunuh. Dan orang yang melakukannya berpikir, mengira bahwa dia sedang berbuat bakti bagi Allahnya. Dalam Yohanes 1:16 ya, Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, Yesus Kristus mengatakan hal demikian teman-teman. Ya, kamu akan dikucilkan. Kamu akan ditolak. Kamu akan dianiaya. Dan orang yang melakukannya
menyangka bahwa sedang berbuat bakti bagi Allah. Mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak, yaitu Yesus. Tapi apakah kemudian kita mundur? Apakah kemudian kita ciut? Kita takut? Kita tidak mau beribadah lagi? Tidak sama sekali. Kekristenan kita sudah melihat teman-teman sekalian, semakin dihambat, semakin merambat, semakin dikucilkan, malahan semakin berkembang. Ya, diinjak-injak tapi tidak pernah jatuh. Berusaha untuk dimusnahkan, tetapi justru yang ada adalah perlipat gandaan. Di mana orang-orang sekarang ini banyak yang memeluk kekristenan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita akan lihat bahwa kedepannya ini Indonesia akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Akan ada banyak jiwa yang akan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karenanya kita jangan pernah ciut, tawar hati, tapi kita dengan giat lagi untuk memberitakan Injil. Baik di media sosial, baik melalui upload, ya, maupun juga melalui peribadatan kita. Ya, mari tetap semangat teman-teman sekalian, dan jangan lupa juga untuk tetap berdoa, meminta penyertaan dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.